Cek. So, untuk peserta dimohon bersabar sebentar, kita menunggu persiapan yang baik. Ini sudah ada beberapa peserta yang sudah masuk. Di sini sudah terdaftar 26 partisipan. Kita tunggu sampai selesai. Tinggal menunggu persiapan. Bagi yang belum masuk dipersilahkan untuk segera masuk sehingga acara bisa kita segerakan. Ini juga dari ada selamat datang Bu Siti Oswatun dari UNU Blitar, Jawa Timur. Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Lampung juga sudah on, sudah siap. Selamat datang Bapak Willy AR dengan kesibukannya, Mbak Evi Maisuri. Selamat datang Bapak M. Khairuddin, selamat datang Bapak Rizaldi, salam sehat selalu. Mbak Alfi Mawardi, beliau Ibu Dr. Fitri Aprianti, Bapak Heri Abijoyo, selamat datang, selamat bergabung di acara kita Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Mbak Sania Alia, ini mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Hah? Kegiatannya? Ini kita mulai. Baik, mengingat waktu yang sudah memasuki, dapat kita mulai di acara ini. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat sehat selalu. Semoga di acara ini kita dapat menjalankan kegiatan ini dengan baik dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama, Bapak Dr. Nasir. Yang saya hormati Bu Dr. Fitri Aprianti, SPG MPD. Yang saya hormati Bapak M. Khairuddin,
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul melalui Zoom di acara seminar online dengan tema Giat Menulis Karya Ilmiah untuk Pemula. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu peserta seminar online yang berbahagia, mari untuk membuka acara ini sebelumnya saya sampaikan acara yang pertama seminar online yang kita laksanakan saat ini. Yang pertama adalah nanti sambutan dari Bapak Rektor yaitu Bapak Dr. Nasir sebagai opening ceremony. Yang kedua acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Fitri Aprilianti MPD. Beliau adalah sebagai Ketua LPTN Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Yang kedua yang materi yang akan disampaikan oleh Bapak M. Khairuddin SPG MPD. Beliau adalah Kepala LPM UNU Lampung. Yang dalam kesempatan ini alhamdulillah selamat datang Pak Rektor, Bu Fitri dan Pak M. Khairuddin. Alhamdulillah sudah standby, sudah siap. Oleh karena itu, mari acara ini kita buka dengan membaca umul kitab Liridho ila wasyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak lupa terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta. Tak lupa dengan saya sebagai moderator Imam Mu'alim dari Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, untuk hal itu untuk mempersingkat waktu dan tempat sepenuhnya dalam acara ini saya serahkan kepada beliau. Yang pertama Ibu Fitri, yang mana Ibu Fitri ini perlu saya sampaikan nama lengkap dari Ibu Fitri ini adalah Dr. Fitri. Iya, mohon maaf. Sementara yang pertama sambutan dari Pak Rektor. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da, segenap narasumber dan peserta seminar online dengan tema Giat Menulis Karya Ilmiah untuk Pemula. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka meningkatkan akademik atmosfer di lingkungan akademik kita melalui sebuah tulisan yang dalam hal ini kita akan mengenal tulisan karya ilmiah untuk pemula. Oleh karena itu, kegiatan ini kita ikuti dengan baik, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara peserta seminar yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita memulai kegiatan seminar yang intinya tentang masalah menulis. Perlu kita pahami di dalam dunia tulis-menulis itu ada dua hal. Yang pertama adalah karya ilmiah populer, yang kedua karya ilmiah itu sendiri. Perlu kita pahami secara garis besar. Kalau kita memperhatikan konsep karya ilmiah populer, itu memiliki karakteristik tersendiri. Kenapa dikatakan populer?
karya ilmiah populer ini tulisan yang mengacu kepada kompetensi massa sebagai segmen sasarannya. Untuk ini, karya ilmiah populer ini yang biasanya ditulis-tulis pada media massa, media cetak, agar pembahasannya akan lebih efektif. Sehingga karya ilmiah populer ini juga perlu kita pahami agar kita bisa menulis yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sedangkan karya ilmiah sendiri itu laporan tertulis yang diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian. Nah, ini banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah, hanya biasanya dipahami oleh orang akademik. Jadi pasarnya, jika itu karya ilmiah itu adalah orang akademik dalam bidang-bidang tertentu, sedangkan jika itu karya ilmiah populer, itu yang bahasanya disederhanakan, bisa media cetak maupun online, tapi semua bisa dipahami oleh seluruh kalangan lapisan masyarakat. Inilah yang perlu kita pahami. Kaitannya dalam membuat karya ilmiah, salah satunya karya ilmiah populer, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mereka akan menulis untuk para pembaca. Artinya tulisan yang bisa dipahami oleh pembaca awam. Kalau itu bahasa ilmiah menggunakan istilah urin, tapi orang awam tidak kenal urin, tapi kenalnya biasanya air seni atau air kencing. Nah itu, istilah-istilah itulah yang perlu dipahami oleh para penulis. Kita perlu menghindari istilah teknis atau istilah jargon. Itu perlu dihindari dalam menulis, karena itu akan memberikan makna yang ganda. Hindari penggunaan akronim, kata asing, atau kata serapan di dalam karya ilmiah populer. Menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana, sehingga nampak mudah, nampak enak dipahami tulisan-tulisan ini. Kita menyajikan secara konkret dan spesifik khusus. Hanya detail yang relevan, terus kita mempermudah dengan beberapa analogi-analogi, contoh-contoh, supaya pembaca lebih mudah memahami. Disinilah perlunya karya tulis ilmiah populer, sehingga para pembaca mudah memahami pesan yang akan disampaikan oleh masyarakat pembaca. Dari semua tingkatan, dari orang awam sampai tingkatan yang akademik yang tinggi. Seperti koran, orang tukang becak baca koran, tukang sayur baca koran, dosen baca koran, guru baca koran. Nah, semua itu perlu disajikan seperti itu tentang masalah karya ilmiah populer. Namun demikian, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara di kalangan perguruan tinggi, di kalangan pendidik, ini kita akan mengemas sebuah hasil tulisan yang dikenal dengan karya ilmiah. Kalau kita mengenal karya ilmiah itu, pasti diawali dengan bagian pembuka atau bagian pendahuluannya yang akan mengantarkan kajian-kajian yang akan dilakukan. Bagian isinya, dia akan mengungkapkan secara spesifik masing-masing poin. Hasil kajian secara spesifik, maka akan dilanjutkan dengan pembahasan. Teknik pembahasannya, bagaimana itu akan ada. Salah satu kaidah ilmiah di sana mengenal tulisan itu menggunakan metodologi. Ciri-ciri ilmiah itu ada metodologi penelitian, dan ada hasilnya, ada bagian penutup, serta bagian-bagian penunjang lain. Jadi, karakteristiknya adalah ada metodologi dan ada hasil penelitian. Tidak mungkin ada hasil penelitian tanpa ada data pokok. Oleh karena itu, sangat berbeda antara tulisan ilmiah sama tulisan populer. Hasil tulisan ilmiah dapat pula disajikan dalam tulisan populer. Dengan demikian, maka sebuah tulisan-tulisan ilmiah atau populer, mari kita belajar bersama. Di samping itu, rasa di dalam menulis, di situ punya gaya, apakah itu tulisan naratif, apakah itu tulisan deskriptif, tulisan asosiatif, tulisan persuasif, argumentatif, dan lain-lain, di sini punya gaya sendiri. Tidak mungkin bab 1 naratif, bab 2 persuasif, bab 3 argumentatif, dia akan berbeda-beda. Maka gaya tulisan itulah juga perlu dipahami. Oleh karena itu, selamat kita belajar bersama dengan gaya-gaya tulisan-tulisan yang ada. Mari kita belajar bersama
untuk menulis ilmiah maupun menulis populer bagi pemula, dan bagaimana kita cara membaca pun banyak hal yang perlu kita pelajari. Melalui pertemuan ini sangatlah bermanfaat bagi para pembaca, bagi para mahasiswa, bagi para praktisi pendidikan untuk membuat tulisan-tulisan menyajikan karya. Janganlah Anda berhenti menulis kalau yang itu masih ada, karena intinya tidak akan tersampaikan. Janganlah Anda menulis terus kalau yang disampaikan sudah habis, karena pasti isinya hanya memperkaya, hanya untuk isinya tidak ada bunyi-bunyi yang banyak. Inilah banyak hal yang perlu kita pelajari. Tentunya kegiatan-kegiatan ini sangat efektif sekali, akan dilanjutkan dengan materi-materi yang lain, bagaimana nanti mencari bahan, bagaimana mencari membaca, bagaimana teknik membaca, skimming, scanning, dan lain-lainnya. Banyak metode untuk membaca cepat. Oleh karena itu, saya support, saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang bersedia memberikan materi pada hari ini. Ibu Dr. Fitri Aprilianti, beliau adalah alumni S3 yang posisinya beliau adalah cum laude dan tulisannya sudah masuk kepada jajaran tulisan bereputasi tingkat internasional. Banyak sekali tulisannya, orangnya masih muda, hasilnya masih banyak sekali. Di situ ada Pak Khairuddin, itu orang yang paling senang untuk menulis terbitan-terbitan banyak. Nanti karya-karya tulis ini yang baik akan diakomodasi melalui UNU Lampung, akan kita tulis bersama, akan kita terbitkan melalui media-media yang ada. Alhamdulillah di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung sudah memiliki izin penerbit yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Dengan demikian, selamat saudara mengikuti kegiatan ini, dan supaya lebih efektif dan lain-lain, mari kita dengarkan materi-materi yang akan disediakan oleh narasumber, dan akhirnya melalui kegiatan ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, dengan dibukanya kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengikuti dengan baik, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tapi sebelumnya Pak Imam masih tinggal kurikulum kita. Beliau adalah nama lengkap Dr. Fitri Aprilianti, MPD, tempat dan tanggal lahir Direk Mulyo 9 April 1991. Institusi adalah Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Riwayat pendidikan beliau ini adalah nama perguruan tinggi dari S1-nya adalah Universitas Muhammadiyah Santro, yang S2-nya Universitas 11 Maret, dan S3-nya Universitas Negeri Yogyakarta. Bidang ilmu dari Bu Fitri ini adalah pendidikan fisika dari S1-nya, pendidikan sains, pendidikan konsentrasi, pendidikan fisika. Tahun lulus dari beliau ini adalah yang S1-nya adalah dari mulai masuk 2009, lulus 2013, dan S2-nya magisternya dari awal masuk 2013 sampai lulus 2015, yang S3-nya 2016, lulus 2019. Judul-judul skripsi dari tesis disertasi ini yaitu yang pertama, S1-nya adalah peningkatan keterampilan bersosial komunikasi, belajar dan melalui. Dan yang berikutnya di ini pengelola jurnal
dari Jurnal Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah sebagai reviewer, dan yang kedua adalah Indonesia Review of Fisik Jurnal Universitas Ahmad Dahlan di Jakarta, beliau sebagai reviewer juga, dan berikutnya adalah Sambo Jurnal Akimas, beliau adalah sebagai reviewer. Dan berikutnya adalah jurnal Istek, ITF, Jasi, Detail, Isode, Perjalanan Mustawid, itu adalah jurnal C. Yang berikutnya adalah buku ini adalah Kepala LPPM Lampung, beliau adalah Dr. Muda Utamil di Jakarta. Untuk menyingkat waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan untuk acara ini pada beliau Dr. Fitri Apriani, waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Ya, terdengar. Baik, terima kasih Bapak Imam selaku Dekan Fastek di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi di kesempatan seminar online pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Bapak Dr. Nasir, SPD MPD. Salam hormat juga saya sampaikan kepada Bapak M. Hoirudin MPD selaku Kepala LPP, Lembaga Penerbitan dan Pers Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, yang pada kesempatan siang hari ini juga akan bergabung bersama kami di dalam forum seminar online yang diselenggarakan khusus oleh Universitas Nahdlatul Ulama sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk usaha kami untuk menciptakan sebuah lingkungan atau atmosfer akademik yang optimal. Dalam kesempatan siang hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan semua yang sudah mendaftar dan juga bergabung di dalam webinar. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan dapat menjadi wawasan dan juga ilmu yang baru, serta nanti kita bisa sharing terkait dengan hal-hal yang kiranya perlu didiskusikan tentang menulis. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan, nanti ada 2 sesi. Yang pertama adalah kiat bagaimana karya ilmiah itu sendiri kita kelompokkan menjadi 2 dalam bentuk artikel ilmiah dan juga buku. Jadi nanti ada 2 sesi. Yang pertama saya akan membahas tentang artikel ilmiah, dan nanti karya ilmiah terkait dengan buku akan disampaikan oleh Bapak M. Hoirudin. Bisa ditampilkan, Mbak? Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya akan menyampaikan terkait dengan kiat menulis artikel ilmiah untuk pemula. Pemula di sini kenapa saya sampaikan tanda kutip untuk pemula, karena sebenarnya saya ingin membahas tentang dari awal bagaimana sih langkah untuk menulis artikel ilmiah sampai dengan setelah jadi artikelnya itu mau diapakan. Nah, itu nanti akan coba saya ulas satu persatu di dalam seminar online ini. Kita mulai terlebih dahulu dari definisi artikel ilmiah. Oke, sebentar.
artikel ilmiah merupakan tulisan yang ilmiah, dapat berbentuk artikel ulasan atau review artikel maupun artikel penelitian, research article, dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulisnya untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Dari pengertian ini atau definisi artikel ilmiah, tentunya kita tahu bahwa artikel ilmiah itu berbentuk dua jenis. Yang pertama artikel ulasan atau review artikel. Review artikel ini adalah hasil dari tulisan, hasil dari banyak ulasan artikel yang kita baca, kemudian kita susun strukturnya secara baik, kita kemas, kemudian kita jadikan satu artikel yang utuh. Nah, bedanya adalah kalau research artikel itu kita perlu melakukan penelitian. Penelitiannya nanti step-stepnya akan saya terangkan. Tapi kalau untuk yang review artikel ini, kita mencari tema terlebih dahulu, kemudian nanti kita mengkaji banyak artikel yang bisa kita gunakan sesuai dengan tema apa yang akan kita ambil. Tentunya dalam review artikel, kita tidak bisa hanya mengambil teori sebanyak-banyaknya, kemudian kita sajikan, kemudian kita publish. Itu belum termasuk review artikel atau artikel ulasan. Yang dimaksud artikel ilmiah dalam bentuk artikel ulasan adalah bagaimana kita bisa mengkaji banyak artikel, kemudian kita mengulas, mengcompare antara banyak teori yang sudah ada terkait judul tertentu. Kemudian kita bisa memberikan gagasan atau ulasan terkait dengan teori-teori yang sudah ada pada penelitian yang relevan. Itu adalah yang membedakan artikel ulasan dengan artikel penelitian. Nah, kalau artikel penelitian, ini kita jelas-jelas kita harus melakukan sebuah penelitian yang nantinya luarannya adalah berbentuk artikel hasil dari penelitian. Next. Oke. Ini adalah proses risetnya atau proses penelitiannya. Untuk melakukan sebuah proses penelitian yang perlu kita lakukan yang pertama adalah menentukan permasalahan penelitian. Dalam menentukan permasalahan penelitian, tentunya kita awali dari pengkajian teori-teori, kemudian membaca situasi apa yang sedang terjadi di lingkungan kita. Nanti dari step by step di proses riset nanti akan saya sampaikan juga. Ini saya bahas sekilas terlebih dahulu untuk proses riset desainnya. Kemudian yang kedua ada tinjauan pustaka yang terdiri dari konsep, teori, kajian penelitian terdahulu. Kemudian setelah meninjau tinjauan pustaka, kemudian merumuskan hipotesis. Setelah itu juga kita perlu merumuskan atau merencanakan penelitian kita yang meliputi objektif dan juga metodologinya. Setelah perencanaan penelitian, kita perlu melakukan penelitian atau eksperimennya sesuai dengan rencana penelitian yang sudah kita rencanakan. Setelah penelitian selesai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data ini yang nantinya data kita sajikan apa adanya sesuai dengan hasil penelitian. Kemudian kita lakukan interpretasi. Bagaimana hasil data penelitiannya? Apakah sudah cukup atau masih ada yang kurang atau masih ada yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu di interpretasi ini kita bisa mengulang lagi kegiatan eksperimen atau melanjutkan kepada kesimpulan atau hasil risetnya. Next. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Ya, jadi dari hasil riset itu sebenarnya bukan hanya karya ilmiah, tetapi banyak sekali yang bisa kita lakukan dari hasil penelitian kita. Di antaranya yang pertama adalah publikasi jurnal. Nah, publikasi jurnal tentu dari hasil penelitian itu kita gunakan atau kita kemas menjadi sebuah artikel ilmiah yang kemudian kita publikasikan di jurnal-jurnal tertentu. Kemudian juga dari hasil penelitian yang kita lakukan, itu juga bisa dipublikasikan dalam bentuk buku ilmiah, monograf, dan bab ya. Nah, ini nanti juga nanti akan disampaikan oleh Bapak Hoirudin terkait dengan apa bedanya buku ilmiah, monograf, dan sebagainya. Kemudian dari hasil riset juga bisa dalam ya, halo? Baik, saya lanjutkan. Dari hasil riset itu juga bisa dalam bentuk makalah konferensi. Nah, makalah konferensi ini tentunya kita kemas terlebih dahulu dari hasil penelitian kita, yang kemudian kita sajikan di dalam sebuah konferensi ilmiah, baik konferensi nasional maupun konferensi internasional. Selanjutnya, dari hasil riset juga bisa berupa karya kreatif dan sastra, laporan konsultasi, nih ya. Kemudian juga bisa dalam bentuk karya kreatif, Kemudian saya lanjutkan, dari hasil riset juga bisa menghasilkan sebuah paten ya, paten atau hak cipta atau juga hak kekayaan intelektual yang biasanya kita sebut HKI, itu bisa dipatenkan. Kemudian juga bisa dalam bentuk perjanjian tugas dan juga dalam sebuah rumusan ini ya, kontak di perusahaan. Kemudian dari hasil riset juga kita bisa berbentuk tesis atau disertasi. Tentunya ini masuk juga termasuk ke dalam skripsi ya. Skripsi juga masuk. Di situ merupakan dari hasil keluaran dari hasil riset itu sendiri. Next, Pak. Jadi Bapak Ibu, dari sekian banyak hasil riset yang bisa kita olah, kita publikasikan, tentunya nanti bisa kita bahas juga bagaimana caranya dari satu hasil penelitian kita bisa publikasikan ke banyak luaran hasil dari riset itu sendiri gitu. Nanti ada tekniknya. Oke, kita lanjut. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah menulis artikel ilmiah, sebenarnya akan lebih mudah jika melakukan penulisan artikel ilmiah yang didasarkan pada hasil penelitian, karena itu yang membuat kita lebih mudah untuk mendeskripsikan. Kalau untuk yang literatur review, kita membutuhkan banyak sekali referensi dan tentunya itu referensinya pun harus referensi-referensi yang bereputasi untuk menghasilkan sebuah pemikiran atau gagasan yang baru. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan tentang sistematika penulisan artikel ilmiah. Yang pertama adalah pemilihan topik atau judul. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi dalam pemilihan topik atau judul itu saya sarankan memilih topik yang pada dasarnya Bapak dan Ibu itu kuasai. Misalkan begini, Bapak dan Ibu seorang guru bahasa Inggris misalkan. Jadi upayakan dalam pemilihan topik pun itu harus sesuai bidangnya. Karena apa? Karena itu nanti akan lebih memudahkan kita dalam di pembahasan dan juga mengembangkan kekurangan-kekurangan dari apa yang selama ini Bapak dan Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini juga memicu bahwa pemilihan topik ini juga harus yang baru dan menarik. Bagaimana untuk mengetahui topik ini baru dan menarik?
kita bisa lihat dari informasi-informasi di media cetak dan elektronik, di mana di situ misalkan belum lama ini kita mengalami pandemi COVID-19 ya. Tiba-tiba topik ini akan menjadi hangat, jadi perbincangan masyarakat. Kemudian banyak sekali yang bisa diteliti dari situ. Nah, itu kita sebagai guru bagaimana? Apakah bisa meneliti terkait dengan fenomena COVID? Tentu saja bisa. Karena apa? Karena di lingkungan pendidikan pun itu berdampak, terkena dampak terhadap pandemi. Salah satunya banyak sekali siswa yang kesulitan mengakses pembelajaran karena harus menggunakan berbantuan teknologi atau juga harus sistem belajar PJJ. Sedangkan banyak siswa di daerah kita tidak punya Android atau bahkan tidak ada jaringan. Nah, itu bagaimana? Itu adalah merupakan jadi pilihan topik baru yang menarik yang bisa dibahas untuk riset kita. Nah, selain itu dari fenomena sehari-hari, topik baru dan menarik juga bisa kita peroleh melalui diskusi ilmuwan atau ahli. Kemudian masyarakat lokal, seminar nasional atau internasional. Jadi kenapa sih kita penting untuk mengikuti setiap event-event seminar baik nasional maupun internasional? Karena di situ nanti kita akan mendapatkan banyak ilmu dari peneliti-peneliti di seluruh Indonesia gitu. Jadi apa sih sebenarnya topik hangat yang sedang dibahas saat ini? Nah, dari situlah kita bisa sharing, kita bisa banyak belajar pengambilan data dan juga banyak ide-ide baru yang bisa kita peroleh dari seminar. Kemudian ini yang menjadi hal penting dalam pemilihan topik. Jadi saat menuliskan topik atau judul di artikel ilmiah, usahakan judul harus menggambarkan solusi yang diberikan dari sebuah permasalahan. Jadi kenapa judul artikel itu terlihat menarik untuk membaca? Karena topik yang disajikan itu memang unik dan juga memberikan solusi dari apa yang kita harapkan gitu. Jadi mohon juga berhati-hati dalam menulis topik atau judul karena itu sangat mempengaruhi keinginan pembaca. Kalau orang mau baca itu kan pasti pertama yang dilihat adalah judulnya. Oh, judulnya ini menarik atau tidak gitu. Kadang judul juga bisa dibuat sedemikian rupa supaya judulnya sesingkat mungkin, supaya itu malah lebih menarik. Ini sebenarnya apa sih istilahnya gitu. Jadi itu akan memicu pembaca untuk membaca artikel yang kita buat. Oke, next. Mohon mohon Bapak Ibu tolong dimatikan suaranya terlebih dahulu supaya penjelasannya juga lebih mudah untuk didengarkan ya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi setelah di pemilihan judul kita perlu memperhatikan dalam penulisan abstrak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, abstrak itu intinya adalah berisi masalah, tujuan penelitian, metode, hasil, kesimpulan, dan juga saran. Nah, yang seringkali terlupa adalah abstrak itu bagaimana sih memisahkan. Misalkan kita sudah punya sebuah laporan hasil penelitian, tapi kok di abstraknya masih panjang. Nah, itu sebenarnya adalah kita hanya perlu menyampaikan inti-intinya saja di dalam abstrak. Yang jelas, komponen-komponen seperti masalah itu harus ada. Bapak dan Ibu yang sudah pernah menulis jurnal, baik di jurnal nasional maupun internasional, yang perlu diperhatikan di kalimat pertama dalam penulisan abstrak, itu harus ada kalimat ideal terlebih dahulu. Jadi diawali kalimat ideal,
Kemudian kalimat yang kedua, sertakan kalimat yang menunjukkan bahwa itu terjadi masalah. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu bisa menuliskan kata-kata tapi, namun, akan tetapi, ya. Jadi misalkan kita di teks pertama abstrak, pembelajaran sudah berjalan, pembelajaran kita seharusnya berjalan sesuai aturan pemerintah. Namun, gitu kan, yang terjadi di masyarakat adalah fasilitas di lingkungan kita kurang mendukung. Nah, itu adalah salah satu permasalahan yang dimunculkan. Jadi tidak perlu menampilkan di abstrak itu panjang kali lebar seperti kita menampilkan di pendahuluan. Nanti ada bedanya. Jadi jika abstrak itu sebenarnya hanya butuh 2 kalimat. Kalimat pertama adalah kalimat untuk kondisi ideal. Kemudian kalimat yang kedua adalah gap-nya. Jadi ketika ada kata-kata namun, berarti itu memang gap antara kondisi ideal dan juga kondisi kenyataannya itu terlihat. Nah, disitulah yang kita semua perlu cermati. Saya sering sekali mereview artikel-artikel nasional, terutama untuk penulis pemula itu terlihat sekali. Jadi kalau penulis pemula itu kecenderungannya adalah menyertakan kondisi ideal yang disertakan di awal kalimat pada abstrak. Nah, itu tentu itu akan mengalami ketidakjelasan dari masalah apa yang akan diangkat di dalam artikel tersebut gitu. Jadi begitu menulis kondisi ideal dilanjutkan oleh tujuan penelitian. Nah, itu sebenarnya itu kurang mudah untuk dibaca oleh reviewer ya. Jadi sebaiknya dalam menulis abstrak sertakan satu kalimat ideal, kemudian dilanjutkan dengan kalimat keduanya itu berupa kenyataan yang menunjukkan perbedaan antara kenyataan dengan kondisi idealnya. Kemudian ada tujuan penelitian. Jadi di abstrak, Bapak Ibu sekalian, itu tidak perlu menyertakan rumusan masalah, tetapi yang harus diberikan adalah tujuan penelitiannya. Kalau misalkan tujuan penelitiannya ada 3, ya dituliskan semua 3 di situ. Tujuan penelitian ini adalah gitu. Kemudian ada metode. Metodenya ini apakah kualitatif, kuantitatif. Nah, itu disampaikan secara singkat. Tidak perlu penjabaran metode kualitatif adalah, nah itu tidak perlu. Jadi sampaikan di abstrak metode apa yang digunakan secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian hasil. Hasil dari penelitian pun itu harus disampaikan. Misalkan begini, Bapak Ibu melakukan penelitian secara kuantitatif. Kuantitatif berarti pasti data disajikan secara angka ya, dalam bentuk angka-angka. Oleh karena itu, pada hasil penelitian, Bapak Ibu perlu memberikan angka-angka yang dihasilkan dari hasil penelitian. Nah, itu. Seringkali di hasil penelitian, kalau Bapak Ibu menulis dalam menggunakan metode kuantitatif, yang Bapak Ibu tulis itu kecenderungannya yang kita lakukan itu biasanya deskripsinya gitu. Ini sangat baik, ini cukup baik, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya di hasil yang kita tampilkan di abstrak itu ya berapa persen. Misalkan kelonjakan pertumbuhan anak kelahiran pada tahun ini melonjak sebesar 20% misalnya. Nah, itu persentasenya itu harus dicantumkan sebagai hasil dari penelitiannya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya dalam satu kalimat beserta saran. Atau dipisah pun boleh. Satu kalimat kesimpulan, selanjutnya saran. Kesimpulan juga diambil dari rumusan masalah apa yang kita buat. Nah, itu kita simpulkan berdasarkan rumusan dari masalah itu sendiri. Kemudian abstrak ditulis minimal 150 sampai 250 kata. Abstrak ditulis secara jelas dan sistematis.
Nah, untuk penulisan abstrak minimal 150 sampai 250 kata ini tergantung dari jurnalnya juga. Biasanya kalau kita sudah punya artikel, kita itu akan mempublish, itu namanya jurnal. Jadi kita harus bedakan jurnal dengan artikel. Artikel adalah bentuk tulisan ya, hasil dari literatur review maupun hasil dari penelitian kita yang kita tulis, kita sajikan ya. Tapi kalau jurnal itu adalah tempat kita mempublikasikan artikel. Nah, kalau kita berbicaranya, oh saya punya jurnal, berarti beliau ini sebagai pengelola jurnal, ya. Tapi kalau saya punya artikel, berarti beliau itu sebagai penulis di sebuah artikel. Entah itu artikelnya sudah dipublish maupun artikel yang belum dipublish. Nah, dalam penulisan abstrak, ini bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu belum bisa menghitung apakah kita perlu hitung satu persatu katanya, itu sebenarnya sudah ada tekniknya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah menulis abstrak, untuk mengetahui 150 atau 250 kata, itu tinggal di bold, kemudian nanti di sisi sebelah kiri, pojok bawah, itu di situ ada jumlah katanya, berapa kata yang sudah ditulis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir harus menghitung 1, 2, 3 sampai 150, nanti kelebihan di delete lagi, lupa lagi, nanti harus dihitung lagi gitu. Jadi itu tinggal di bold, kemudian di pojok sebelah kiri nanti ada berapa kata yang sudah Bapak Ibu tulis. Amannya berapa? Amannya adalah sekitar 200 ya. Kadang kalau 150 itu pengalaman saya itu terlalu sedikit. Nanti kita baru menulis di bagian hasil itu sudah full. Jadi amannya itu memang 200 kata. Tapi kisarannya boleh 150 sampai 250. Kalau lebih 250 bagaimana? Nanti itu harus diperbaiki lagi kalimatnya, kemudian nanti sisanya itu bisa dimasukkan ke dalam pendahuluan supaya tidak beban untuk kata-kata di dalam abstrak itu tidak terlalu banyak. Kemudian pada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi kejelasan gap antara kondisi ideal dengan kenyataan. Itu tadi sudah saya sampaikan. Kalau yang di abstrak itu isinya dia itu langsung 2 kalimat saja cukup. Nah, di pendahuluan inilah kita perlu menguraikan secara jelas dan lengkap gap-gap apa saja, kondisi apa saja yang terjadi gitu, baik kondisi ideal maupun kondisi fakta di lapangan. Pendahuluan ditulis dengan jelas, tidak bertele-tele. Ini maksudnya bukan tidak bertele-tele itu bukan tidak panjang-panjang atau tidak secara atau ditulis harus secara singkat, tidak. Tapi pendahuluan ditulis dengan jelas tidak bertele-tele adalah tidak terlalu panjang kalimatnya, ya. Jadi misalkan kita menuliskan kondisi ideal, idealnya itu seperti apa? Biasanya kalau kita menyajikan kondisi ideal, itu kita berpatokan pada peraturan menteri atau kita sajikan tujuan pendidikan nasional kita. Nah, itu di dalam masuk kondisi idealnya. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya ini adalah kita sajikan, poin yang ketiga ya, kita sajikan dari bukti data empirik dan teoretik. Data empirik itu kita peroleh dari survei awal. Misalkan Bapak Ibu mau meneliti, karena saya di pendidikan, jadi misalkan Bapak Ibu mau meneliti tentang media pembelajaran ya. Kemudian kita survei terlebih dahulu atau melakukan observasi. Oh, media apa saja yang sudah pernah digunakan di dalam kelas tersebut? Apakah media elektronik, atau media cetak, atau media yang lain, atau berdampingan keduanya. Nah, itu didukung oleh bukti empirik. Kalau bukti teoretik, itu kita bisa peroleh dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang kita baca. Di situ, apakah data ini mendukung dari data teoretik yang kita temukan di jurnal. Misalkan begini, saya contohkan. Bapak dan Ibu mendapatkan data survei awal misalkan
ternyata penduduk Indonesia itu berjumlah 1 juta orang misalkan. Kemudian kita baca banyak artikel di situ, apakah membuktikan sama hasil penelitian-penelitian yang lain itu bahwa jumlah warga di Indonesia atau ya warga negara Indonesia itu 1 juta. Kalau memang itu datanya sama, berarti Ibu dan Bapak bisa menggunakan artikel tersebut untuk menjadi dasar bukti teoritik di dalam artikel tersebut. Jadi data empiriknya ada di lapangan seperti apa, kemudian data teoritiknya seperti apa di lapangan. Jadi balance, apa yang kita temukan di lapangan ternyata sudah didukung dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang terpenting lagi di kalimat terakhir di pendahuluan adalah sampaikan solusi apa yang diberikan. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah menjelaskan masalahnya, nah kemudian solusi apa yang diberikan itu juga harus tertulis secara jelas di akhir kalimat di pendahuluan. Jadi misalkan tadi mau meneliti tentang media, ternyata medianya tidak ada di sekolah tersebut. Kemudian karena tidak ada, Ibu dan Bapak menawarkan solusi bahwa saya menciptakan sebuah media pembelajaran sederhana yang bisa diciptakan oleh siswa-siswa itu sendiri sebagai media untuk belajar di kelas. Nah, itu adalah solusinya. Jadi dari gap ya antara kondisi ideal dan kenyataan didukung oleh bukti data empiris dan teoritik, disajikan dengan kalimat yang jelas dan tidak bertele-tele. Selanjutnya ada solusi yang ditawarkan. Nah, itu runtutan di dalam pendahuluan. Nah, selain ada abstrak dan pendahuluan, ini ada kajian pustaka. Kajian pustaka di sini bukan bibliografi ya atau daftar pustaka, bukan, tapi kajian pustaka biasanya kita sebut literatur review. Bagaimana cara kita menyajikan, kalau sederhananya kalau pernah nulis skripsi dan tesis itu biasanya di bab 2. Nah, bab 2-nya ini apa sih isinya? Ternyata isinya adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai variabel penelitian. Nah, ini yang seringkali perlu kita pahami sekali. Jadi tidak perlu terlalu banyak kajian pustaka yang perlu kita sajikan di dalam artikel. Misalkan kita membuat judul penelitian dengan 3 variabel. Ya, 3 variabel itulah yang kita sajikan di dalam kajian pustaka atau literatur review-nya. Yang lain bagaimana? Misalkan kita mau bahas tentang media pembelajaran berbantuan teknologi misalkan. Nah, untuk misalkan pengertian pembelajaran, untuk bagaimana evaluasi pembelajaran itu tidak perlu disajikan kajian pustaka. Tapi yang perlu kita bahas adalah bagaimana media belajar yang baik itu seperti apa, terus yang kita gunakan itu berdasarkan siapa pengembangannya. Nah, itu kita perlu jabarkan di situ. Jadi, tetaplah berfokus pada variabel-variabel penelitian yang memang kita gunakan di dalam artikel kita. Kemudian yang kedua adalah kajian pustaka sebaiknya menggunakan sumber yang berasal dari jurnal terakreditasi nasional atau internasional, ya. Terbitannya tidak lebih dari 8 tahun. Bapak dan Ibu, kita sering tahu bahwa sumber-sumber literatur review yang kita gunakan itu adalah buku biasanya. Apa di sini saya tidak sarankan menggunakan buku? Seringkali pengupdatean informasi yang ada di buku itu cenderung lebih lambat dibandingkan dengan jurnal. Kalau jurnal-jurnal yang kita lihat, yang sudah artikel-artikel yang terpublish di jurnal nasional maupun internasional, itu setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu sudah langsung berubah.
saja yang informasi-informasi terbaru apa yang sekarang bisa kita raih, kita bisa kaji di dalamnya. Pentingnya untuk mengambil referensi-referensi dari sumber-sumber terbaru adalah supaya penelitian kita ini tergolong penelitian yang baik. Begini, kadang saya pun juga begitu, tinggal di daerah yang jauh dari kota. Kemudian kita punya ide, oh ternyata membuat alat pemotong padi itu bisa meringankan pekerjaan para petani. Kemudian kita tiba-tiba membuat itu menjadi sebuah penelitian. Nah, ketika penelitian itu akan dipublish, ternyata itu ditolak oleh jurnal-jurnal tertentu. Kenyataannya apa? Ternyata sebenarnya keterbaruan dari apa yang kita buat itu tidak ada. Pemotong padi itu sudah diciptakan 20 tahun sebelum kita mengenal tersebut gitu. Nah, miss ini terjadi atau ketertinggalan informasi ini terjadi akibat kita kurang update dalam membaca referensi-referensi terbaru dari jurnal nasional maupun internasional. Nah, itulah kenapa saya menyarankan untuk lebih pada membaca jurnal daripada buku. Bukan berarti buku tidak boleh menggunakan buku, tapi untuk persentase penggunaannya adalah 80-20. Jadi 80% dari jurnal, 20 dari buku. Kemudian unsur apa sih yang bisa kita ambil ketika kita membaca sebuah artikel? Itu bisa kita adopsi konsep dari suatu jurnal itu dalam bentuk indikator. Misalkan di satu jurnal itu variabelnya sama dengan kita. Kita juga meneliti, kita mau mengadopsi indikator yang digunakan pada artikel tersebut. Itu masih boleh. Yang penting mencantumkan referensinya, dari mana kita mengambil indikator tersebut. Kemudian permasalahan, nah itu tadi yang sudah saya bahas di pendahuluan. Jadi ketika kita membaca artikel kok masalahnya sama, mendukung dari riset kita, itu kita bisa adopsi atau kita bisa ambil untuk memperkuat dari rumusan atau permasalahan yang akan kita bahas. Kemudian juga kita boleh mengambil teknik pengumpulan datanya. Oh, ini riset kita sama, metodenya sama. Berarti cara pengumpulan datanya, karena saya membaca artikel ini lebih mudah menggunakan artikel yang ini. Gitu. Kemudian yang keempat adalah cara memperoleh artikel yang relevan. Bagi yang sudah biasa menulis artikel, itu pasti mudah untuk memperoleh artikel yang relevan. Tapi bagi pemula yang sama sekali belum pernah menulis artikel, tentunya untuk memperoleh artikel-artikel tentang sesuatu yang sedang kita teliti itu pasti masih sulit. Caranya adalah sebenarnya mudah. Bapak Ibu tinggal buka Google, kemudian di keywordnya itu langsung tulis saja. Misalkan Bapak Ibu ingin meneliti tentang media pembelajaran. Nah, berarti Bapak Ibu bisa mengetik jurnal tentang media pembelajaran begitu. Nanti dengan sendirinya itu akan keluar biasanya dalam bentuk PDF. Nanti bagaimana kita bisa melihat itu jurnal atau artikel atau bukan? Ketika kita buka dokumen tersebut, biasanya di situ di template-nya, di teks yang kita baca itu ada keterangannya jurnal apa, misalkan jurnal internasional atau jurnal biasanya diawali dengan kata-kata jurnal, itu ada judulnya di pojok kanan atas biasanya atau pojok di bawah, bagian bawah lembar artikel yang kita baca. Kemudian juga pemilihan artikel yang dijadikan referensi itu tidak terpaku pada satu ilmu yang sama. Misalkan tadi kita mau mengembangkan media pembelajaran, tapi kok ini ada artikel dalam bentuk berbeda dengan keilmuan kita. Misalkan saya fisika, kemudian saya searching di internet tentang media pembelajaran fisika, tapi ternyata media tersebut juga ada penelitian di prodi matematika misalkan.
selagi itu artikelnya relevan, itu kita bisa gunakan di dalam penelitian kita. Jadi tidak terpaku pada satu keilmuan yang sama. Yang kita jadikan patokan adalah variabelnya, variabel apa yang sedang kita bahas di dalam penelitian kita. Next. Itu untuk bagian di literatur review. Selanjutnya adalah pemilihan metode. Metode dalam penelitian kita itu perlu kita cermati sekali. Metode apa yang sesuai untuk penelitian kita? Yang pertama adalah apakah metode kualitatif atau kuantitatif atau gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu juga metode sangat-sangat mempengaruhi data hasil penelitian kita, apakah penelitian kita tepat atau tidak. Kemudian identitas responden dan jumlah responden juga perlu disampaikan. Kalau Bapak Ibu misalkan meneliti siswa kelas 11 SMP misalkan, SMP Negeri 1 Sidodadi misalkan. Nah, itu juga harus disampaikan di SMP mana, kelas berapa gitu. Kemudian jumlah responden juga harus jelas. Nah, itu harus sedetail itu ditulis di dalam artikel Bapak dan Ibu. Kemudian tempat penelitiannya. Kalau tempat penelitian ini bisa berbarengan dengan identitas responden ya, dengan sendirinya itu nanti bisa terbaca. Atau kalau misalkan berbeda responden dengan tempat penelitiannya ya nggak mungkin ya, karena itu satu rumpun. Kemudian tuliskan juga alasan. Nah, ini seringkali terlupakan. Kenapa kita menggunakan metode tersebut? Kenapa kita menggunakan kualitatif? Nah, itu kita sampaikan karena data ini nanti seperti ini. Nah, itu perlu disampaikan. Kemudian identitas responden, kenapa pemilihan respondennya di situ, jumlahnya sekian gitu ya. Sampel penelitiannya sekian, itu kenapa alasannya. Nah, itu juga perlu disampaikan. Kemudian tempat penelitiannya juga, barangkali kalau tempat penelitian itu alasannya lebih mudah ya, karena memang data yang kita butuhkan ada di lokasi penelitian tersebut, biasanya seperti itu. Kemudian saya agak cepat, mohon disimak tentang hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk tabel, diagram, dan juga jangan lupa untuk mendeskripsikan dari bentuk-bentuk tabel dan diagram yang disajikan itu. Kemudian, pastikan data hasil penelitian tidak dimanipulasi. Seringkali kita pahami di lapangan bahwa ketika kita melakukan penelitian dan penelitiannya itu misalkan begini, Bapak Ibu guru yang hadir di webinar, dia hadir di seminar online ini, biasanya kalau melakukan penelitian PTK itu kan judulnya menggunakan media WhatsApp untuk meningkatkan motivasi siswa misalkan. Tapi ternyata ketika penelitian kok hasilnya tidak meningkat gitu, itu dianggap penelitiannya gagal. Terus dilakukan manipulasi data misalnya seperti itu tidak diperbolehkan. Sebenarnya dari data itu kita sudah berhasil melakukan penelitian, hanya penelitian itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga bagaimana? Sebenarnya penelitian itu masih tetap bisa disajikan dalam hasil penelitian artikel ilmiah dengan kita menyampaikan alasan-alasan dan faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaksesuaian teori yang kita kaji dengan data yang kita hasilkan gitu. Sebenarnya hanya sesederhana itu. Jadi sebagai penulis karya ilmiah, kita tentu saja terus memegang teguh prinsip bahwa etika-etika di dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh, salah satunya adalah berbohong ya, atau memanipulasi data. Next. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi ini membahas tentang hasil penelitian dengan teori. Jadi bagaimana hasilnya? Nah, itu tadi saya sudah cuplik sedikit di bagian hasil. Jadi ketika sudah menampilkan hasil penelitiannya di bab diskusi, kita bisa membahas kenapa kok
sesuai teori harusnya meningkat, sesuai kajian yang relevan yang sudah kita kaji itu seharusnya bisa meningkat. Tetapi kenapa hasil penelitian kita justru tidak meningkat? Nah, itu kita bisa sampaikan di situ, barangkali ada kesalahan atau tidak responnya siswa, atau kesalahan kekurangan jaringan, atau kesalahan kita dalam mengajar. Nah, itu kita bisa sampaikan di situ alasan-alasannya. Kemudian di tahap diskusi juga perlu kita sampaikan secara rinci, luas, dan juga mendalam. Didukung dengan teori-teori yang sudah ada, atau bahkan bisa ada teori yang menolak, juga bisa kita sajikan di situ. Kemudian tahap kesimpulan. Kesimpulan ini adalah menjawab tujuan, ini bukan menjawab tujuan ya, tetapi menjawab rumusan dari penelitian. Ya, saya ada kesalahan dalam PowerPoint. Itu jadi kesimpulan itu menjawab rumusan masalah ya, bukan menjawab tujuan penelitian. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu di dalam pendahuluan menyajikan masalahnya itu ada 3 rumusan masalahnya, maka kesimpulannya pun otomatis harus ada 3 poin yang terjawab di dalam kesimpulan. Kemudian memberikan saran untuk pembaca. Nah, misalkan bagi pembaca seperti apa sarannya, bagi peneliti lain yang ingin meneruskan penelitian ini, misalkan itu saran-sarannya apa, nah itu perlu disampaikan. Kemudian juga barangkali ada saran-saran untuk personal atau individu tertentu yang dituju. Misalkan kalau ini terkait dengan artikel ilmiah tentang kesehatan, Bapak dan Ibu bisa menyarankan untuk dokter misalkan, atau untuk praktisi kesehatan seperti farmasi. Nah, itu juga bisa disampaikan di dalam saran-saran artikel Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, next, ada penulisan daftar pustaka. Nah, ini jumlah referensi di dalam daftar pustaka itu tidak terbatas. Tentu semakin banyak referensinya, semakin baik atau semakin nilai dari kualitas artikel tersebut semakin tinggi. Nah, ini referensi dapat berasal dari jurnal, buku, proceeding. Proceeding itu adalah luaran dari seminar. Ketika kita melakukan seminar, kita menjadi pemakalah, itu luarannya namanya proceeding. Kemudian ada newspaper atau berita, itu juga bisa kita jadikan referensi dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya referensi diutamakan dari jurnal ilmiah dengan pemilihan jurnal yang tidak lebih dari 8 tahun pada saat penerbitan. Jadi misalkan ini tahun 2020, berarti tidak lebih dari 2012 ya. Kemudian menulis referensi disarankan menggunakan manajemen referensi yang ada. Nah, ini saya berikan cara memanajemen referensi. Sebenarnya ketika kita menulis artikel itu kadang yang ribet adalah menulis daftar pustakanya. Aduh, saya ini bahasanya masih kurang, misalkan bahasa Indonesianya ketika nulis daftar pustaka ini harus mengingat nama, titik, tahun, titik, misalkan seperti itu. Jadi kita ada namanya manajemen referensi yang bisa kita gunakan untuk mempercepat penulisan daftar pustaka. Next. Manajemen referensi dalam penulisan daftar pustaka itu ada 2. Kita bisa melalui Mendeley, ya. Mendeley ini bisa diakses, kita download Google biasa itu secara offline kita bisa gunakan, dan juga Zotero. Zotero ini biasanya kita bisa gunakan secara online. Tapi yang biasa saya gunakan Mendeley itu, tapi oke saja. Tapi masih banyak sebenarnya manajemen referensi yang lain. Hanya ini yang biasanya sangat familiar di kalangan penulis artikel yang digunakan. Jadi kalau menggunakan manajemen referensi ini, begitu kita masukkan artikelnya di dalam dan kita citasi atau kita gunakan artikel tersebut di dalam jurnal kita atau artikel kita, itu nanti di akhir kita tinggal mengeklik bibliografi atau daftar pustakanya, nanti sudah keluar semua. Jadi Bapak Ibu tidak capek-capek untuk mengetik satu persatu jurnal artikel apa yang kita gunakan di dalam referensi kita gitu. Nanti untuk ke depan barangkali kalau partisipasi Bapak dan Ibu banyak yang berminat untuk minta ada
seminar online lagi terkait Mendeley dan Zotero ini nanti juga kita bisa adakan kembali. Jadi nanti kita belajar sama-sama bagaimana cara menggunakannya supaya lebih mudah. Ini juga nanti bisa digunakan pada saat kita menulis buku, menulis bahan ajar, menulis yang lain yang membutuhkan banyak referensi. Ini hanya next. Baik. Nah, ini tips dari saya menulis artikel ilmiah. Bagaimana kerangka tulisan ini adalah dengan memberi gambaran secara umum poin-poin penting apa yang akan kita bahas di dalam artikel kita. Nah, itu secara umum dulu. Garis tulisan judul besarnya, misalkan tentang pendahuluan, nanti mau diisi tentang masalah apa, kemudian kondisi idealnya tentang apa. Nah, itu kita buat kerangkanya terlebih dahulu. Membuat kerangka tulisan ini akan sangat memudahkan kita membahasa atau menyusun kata-kata secara terstruktur dan baik. Nah, itu melalui kerangka tulisan. Kemudian juga banyak membaca artikel. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan, ini ada relevansinya dengan tips yang di sampingnya tentang banyak membaca pola artikel. Dengan membaca banyak artikel, kita lambat laun akan hafal struktur dari artikel-artikel yang sudah dipublish. Oh, ternyata seperti ini, harus ada bagian ininya. Nah, apakah artikel ini dibahas secara deduktif ya, atau induktif, dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Nah, itu juga pola-pola seperti itu yang perlu kita banyak pelajari dari artikel-artikel yang sudah terbit. Kemudian abaikan bahasa terlebih dahulu. Nah, ini Bapak dan Ibu jika ingin menulis artikel, jangan bolak-balik, ini kok bahasa saya seperti ini, jangan. Jadi tulis saja dulu semua sampai selesai. Kemudian nanti baru kita perbaiki, kita baca lagi seperti apa. Kuncinya adalah penulisan artikel itu harus memenuhi standar SPOK ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Hanya itu sebenarnya. Kalau keterangannya mau di awal ya berarti keterangan, subjek, predikat, objek begitu. Jadi susunannya sebenarnya sesederhana itu. Hanya kalau kemampuan menulis itu memang perlu kita latih terus-menerus untuk bisa lebih maksimal dalam penyampaian. Kemudian setelah sudah jadi kita tulis, cari pembaca. Kadang kalau kita sudah baca, apakah tulisan itu ada yang tipu atau tidak, apakah tulisan itu sudah, pembaca ini sudah paham dengan apa yang akan kita sampaikan apa belum. Nah, itu kita sebaiknya meminta saran kepada pembaca untuk bisa membantu membacakan artikel kita. Kemudian yang terakhir, buat judul yang singkat. Judul yang semakin singkat dan padat serta sudah menyampaikan makna dari apa yang kita harapkan, itulah judul yang sebenarnya baik gitu. Jadi judul yang tidak perlu judul yang terlalu panjang sampai menuliskan lokasi penelitian atau ya lokasi masih oke. Misalkan penulisan untuk subjeknya atau metodenya atau apa di dalam judul itu tidak perlu. Jadi usahakan judul itu membuktikan atau menyajikan tentang solusi-solusi yang kita berikan. Next. Bapak dan Ibu di sini pasti terdiri dari banyak kalangan. Ada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, bahkan ada mahasiswa, ada rekan saya dari Palembang juga hadir, Bu Lindesi, terima kasih. Kemudian juga dari praktisi pendidikan ya, dari guru sekolah dasar sampai dengan menengah ke atas. Ini sebenarnya kita ketika sudah menulis artikel dan kita akan publikasikan, itu kita perlu memperhatikan keperluan atau identifikasi keperluan. Apakah artikel yang kita buat itu untuk keperluan diseminasi? Diseminasi itu adalah ya hanya dibagikan begitu supaya bermanfaat, atau syarat lulus bagi mahasiswa S1, S2, S3, atau untuk kenaikan pangkat bagi Bapak Ibu yang ASN ya. Kemudian
apakah syarat guru besar bagi Bapak Ibu dosen? Ini nggak hanya syarat guru besar sih, dari kami asisten ahli, lektor kepala juga pasti memerlukan publikasi. Kemudian juga output bantuan hibah. Ini biasanya kita kalau dapat dana hibah, kita disuruh mengolah dana tersebut, kemudian hasilnya biasanya juga ada yang dalam bentuk keluaran karya ilmiah, salah satunya adalah artikel. Nah, dari identifikasi keperluan inilah yang menjadi pertimbangan kita, artikel kita ini mau kita publish kemana. Kalau sudah punya artikel, itu jangan disimpan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita sampaikan walaupun sedikit. Oleh karena itu, usahakan tulisan Bapak dan Ibu itu bisa terpublish, bisa dibaca oleh banyak orang gitu. Nah, dari identifikasi keperluan, next, kita bisa lihat apakah artikel kita ini bisa dipublish, apakah di jurnal nasional, atau jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi. Nah, ini ada kita ini di Indonesia, di dalam atmosfer akademik kita itu ada 4 jenis jurnal. Jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Nah, aduh apa lagi ya? Kita bingung lagi nih membedakan ke-4 jurnal ini. Next. Yang jelas dari masing-masing jurnal nasional, kalau untuk pemula sebaiknya mempublikasikan di jurnal nasional. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah yang pertama, karya tulis ditulis memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Nah, ini nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian yang jadi poin penting di artikel Bapak dan Ibu, itu penulisnya atau autornya itu minimal 2 institusi yang berbeda. Jadi gitu. Jadi inilah pentingnya, misalkan Bapak atau Ibu mengajar di SMK kesehatan, kemudian berkolaborasi dengan SMK kesehatan di daerah yang mana gitu. Nah, itu bisa, atau berbeda keprodian juga masih diperbolehkan selagi satu artikel itu bisa menaungi beberapa prodi. Nah, kemudian juga dari institusi yang berbeda. Ini untuk syarat jurnal nasional. Jadi autornya kalau bisa yang berbeda institusi. Tapi kalau misalkan tidak ada bagaimana? Tidak masalah. Yang penting itu dimasukkan ke dalam tidak sendirian atau tidak single author di dalam artikel. Baik, next. Ya, next lagi. Jadi Bapak dan Ibu, untuk kepentingan, langsung next lagi. Untuk kepentingan Bapak Ibu, apabila misalkan ingin mempublikasikan jurnal, di UNU Lampung ini mempunyai 7 jurnal yang sudah ber-ISSN, yang artinya adalah sudah mendapatkan izin dari LIPI ya. Kita daftarkan ISSN ini melalui LIPI. Ini sudah resmi, ini ada 7 jurnal, ada ISTEC jurnal, kemudian FIS, kita sebutnya adalah International Technology Pieces Journal, kemudian ada Retail Journal, Insodet, dan ketiganya itu nanti dibahas setelah slide ini. Nah, ISTEC jurnal ini mencakup ruang lingkup tentang teknologi, sains teknologi. Dan kalau FIS jurnal ya tentang kelautan, tentang perikanan. Kemudian kalau Retail Journal ini tentang pendidikan, semua pendidikan masuk di dalam Retail Journal. Kalau Bapak guru matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Jerman itu bisa masuk di Retail. Ya, kemudian Insodet ini jurnal ilmu sosial dan pendidikan. Pendidikan ini tapi lebih kepada pendidikan sosial. Kemudian juga ketiga jurnal yang lain itu CP-nya atau kontak personnya saya sampaikan di situ. Nanti saya share materinya, tenang saja Bapak dan Ibu. Nanti apabila ingin mempublish artikelnya, itu bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah saya sertakan di situ. Nah, ini juga ada jurnal tentang peternakan, ada juga jurnal tentang ekonomi dan manajemen, juga ada jurnal tentang tasamuh
tawasud, i'tidal, dan tawazun. Karena kami based on Nahdlatul Ulama, jadi kita ada jurnal Intas Tauhid. Ini adalah untuk jurnal community dedication ya, jadi pengabdian masyarakat. Next. Nah, ini slide yang terakhir. Jadi, apabila Bapak dan Ibu sudah menulis artikel, sudah jadi, kemudian saya ingin publish, bagaimana caranya? Yang pertama adalah periksa semua informasi yang ada di jurnal. Ya, misalkan kita mau publish tadi di UNU Lampung, jurnal UNU Lampung yang retail, misalkan yang khusus pendidikan. Periksa semua di webnya, kita cari bagaimana cara submitnya, cara mengirimkannya, bagaimana caranya pembayarannya, misalkan berbayar. Tapi untuk sejauh ini Jurnal UNU Lampung free ya, membuka akses tanpa biaya untuk Bapak dan Ibu yang ingin mempublish artikelnya di dalam jurnal kami. Jadi masih kami tunggu setiap tahun, kami ada 2 periode di bulan Maret dan juga Oktober untuk publikasi jurnal, di semua jurnal. Kemudian setelah mengenali semua informasi di jurnal tersebut, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan template-nya. Template itu seperti gambaran artikel tersebut seperti apa. Nah, itu ikuti template-nya, style-nya, ya. Nanti biasanya sudah ada, tinggal download. Nanti tinggal menyesuaikan ukuran formatnya itu. Kemudian yang terakhir adalah mensubmit. Submit ini adalah mengirimkan artikel Bapak Ibu melalui jurnal tersebut. Kalau misalkan tidak OJS atau tidak menggunakan sistem di dalam jurnal tersebut, bisa menghubungi kontak-kontak person yang ada di laman web jurnal yang Bapak Ibu ingin tempati. Nah, itu sedikit tentang cara publikasinya sekalian, karena saya ingin ketika Bapak Ibu termotivasi untuk menulis artikel, ya bisa tidak bisa harus di-publish gitu. Karena nanti setelah publish kita akan punya sebuah karya, dan karya itulah yang akan membuat orang lain terkenang dengan diri kita ketika kita sudah tidak ada gitu ya. Jadi tulisan-tulisan itulah yang membuat kita menjadi lebih termotivasi untuk terus belajar, terus mengembangkan diri dengan keilmuan yang kita miliki. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak. Mudah-mudahan sedikit yang saya berikan bisa bermanfaat. Nanti dilanjutkan oleh moderator. Barangkali Bapak dan Ibu ada pertanyaan, nanti langsung kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Panjang dan menjelaskan tentang materi sangat menarik sekali. Mudah-mudahan di sebenarnya sekali punya pemula ini hatinya tertutup dan tertarik sekali untuk membuat karya-karya pemula. Di akhir acara nanti manakala dari para peserta Bapak Ibu punya pertanyaan, mohon bisa mengajukan tangan nanti mengakhiri sesi ini, dan berikutnya ada sesi yang kedua. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak M. Hasanuddin SPB, beliau adalah Kepala LTB UNU Lampung, dan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Tes. Ada suara? Ada suara Pak Imam? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam atas memberikan waktunya. Salam hormat Pak Rektor UNU Lampung, dan salam hormat juga Bu Dr. Fitri Aprilianti yang pemaparan materinya lumayan cukup bagus sekali, panjang lebar tentang terkait jurnal yang ada di UNU Lampung. Baik, saya di sini akan memaparkan materi yakni yang berkaitan dengan teknik menulis
Mohon untuk ditampilkan, Pak Agus. Ya, sudah terlihat ya. Teknik menulis buku. Monggo Mbak, monggo ngopo kowe? Monggo. Mohon maaf untuk Bapak Ibu, suaranya mohon dimatikan dulu saja untuk suaranya. Untuk dimatikan dulu. Iya wes, kata pengantin piye? Kopi. Baik, di pengantar, klik lagi Pak Agus. Ya, menulis merupakan bagian dari dinamika kehidupan manusia. Yang pertama ada ajaran agama, yang kedua tulisan adalah mengabadikan ilmu. Maksudnya adalah ajaran agama. Kita tahu semua bahwa ayat yang pertama turun yaitu adalah Iqra, yang artinya bacalah. Berarti apa? Membaca dan menulis itu adalah bagian dari sunnah. Sehingga sebagai umat muslim khususnya literasi, yakni membaca dan menulis itu adalah bagian dari agama yaitu sunnah. Yang kedua, tulisan adalah mengabadikan ilmu. Jika gajah mati itu meninggalkan gading, maka ketika manusia itu mati, maka karyanya akan abadi selamanya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk berliterasi. Next, Pak Agus. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa kita harus menulis? Begitu. Tadi sudah ada di pengantar, yaitu yang pertama ajaran agama, yang kedua mengabadikan ilmu. Sehingga ada tujuan menulis. Yang pertama, tujuan menulis itu adalah memberikan informasi. Materinya nggak terlihat, Pak Gus. Memberi informasi, ya. Yang selanjutnya yaitu membujuk, yang ketiga mendidik, dan yang keempat itu menghibur. Adapun pengertiannya, memberi informasi, yaitu dari fakta, data, peristiwa, pendapat, dan pandangan terhadap fakta dan peristiwa. Dari tulisan-tulisan inilah kita semua melihat datanya, melihat faktanya, melihat peristiwanya seperti apa, sehingga akan tersampaikan oleh banyak manusia, banyak orang-orang yang tersampaikan tentang apa saja yang terjadi melalui tulisan kita. Terus yang selanjutnya, yang kedua itu membujuk. Dari tulisan kita membujuk atau mengajak pembaca. Nah, mengajak pembaca untuk menentukan sikap. Meskipun ada beberapa tulisan kita itu yang suka ataupun tidak suka, itu wajar-wajar saja, pro dan kontra sebuah tulisan. Terus yang ketiga itu mendidik. Bisa kita bayangkan jika tidak ada tulisan, orang-orang yang sudah mendahului kita itu tidak menulis, apakah kira-kira kita itu bisa membaca? Itu bisa kita bayangkan semua. Seperti tulisan-tulisannya Ibnu Khaldun dari seorang ahli dari kedokteran, itu mungkin kita juga tidak akan bisa membaca kisahnya. Seperti Imam Syafi'i, itu ternyata banyak sekali tulisan-tulisannya. Maka sudah menjadi
bukan rahasia umum lagi bahwasannya sebuah tulisan itu mampu mendidik. Terus yang selanjutnya yaitu menghibur. Nah, tadi di sambutan awal itu ada sambutan dari Pak Rektor Nur Lampung, ada karya ilmiah populer. Tulisan-tulisan yang populer ini termasuk tulisan yang menghibur. Banyak sekali masyarakat itu yang suka membaca tulisan yang populer daripada buku teks, karena buku populer itu buku yang ringan dibaca dan dibaca dimanapun itu sangat enak sekali. Itu buku-buku populer, sehingga banyak orang-orang terhibur dan dapat menjadi pelepas lelah seperti itu. Oke, next Pak Agus, lanjut. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu belum tampil. Nah, LPP UNU Lampung. LPP ini adalah singkatan Lembaga Penerbitan dan Pers UNU Lampung. Mengajak semua Bapak Ibu, baik mahasiswa, Ibu guru, Bapak guru ataupun Ibu dosen untuk menulis, yaitu kami sebagai LPP yang ada di LPP UNU Lampung melaksanakan layanan percetakan dan penerbitan, yaitu cetak buku, menerbitkan buku ber-ISBN dan proceeding ber-ISBN. Nah, adapun di LPP ataupun UNUPRES ini, kami menawarkan pada Bapak Ibu semua untuk menerbitkan buku secara gratis. Kami melayani penerbitan buku secara gratis dan cetak juga gratis. Akan tetapi kami nanti juga mempunyai kriteria untuk terbit gratis. Oke, next Pak Agus. Untuk terbit gratisnya seperti apa? Untuk next. Nah, kami menggratiskan untuk terbit yaitu terutama buku ajar. Buku ajar itu ditujukan untuk yakni mahasiswa. Nah, kriteria buku ajar ini karakteristiknya itu dapat dikembangkan dari RPS. Sehingga saya percaya setiap dosen itu memiliki yang namanya RPS. RPS itu ternyata dapat dikembangkan sehingga menjadi sebuah buku ajar. Jika begini, jika dosen itu tidak mau menulis, mahasiswa tidak ada yang beli buku, maka kira-kira mahasiswa itu dapat materi dari mana? Pastinya copy paste dari internet, sehingga semua akan nampak tidak jelas. Maka harapan kami di LPP UNUPRES ini, seluruh dosen itu dapat mengembangkan RPS sehingga terbentuk yang namanya buku ajar. Oke, lanjut lagi Pak untuk slide selanjutnya. Nah, selain buku ajar ada buku teks. Ada buku teks, ini kelebihan satu. Nah, buku teks ini bisa dibuat dari hasil penelitian. Beda dengan yang namanya buku ajar tadi. Kalau buku ajar itu dikembangkan dari RPS, kalau buku teks ini hasil dari penelitian kita, yang kita teliti. Oke, lanjut lagi ke monograf. Next. Begitupun tentang buku monograf, yaitu juga hasil dari riset kita, hasil dari penelitian. Berbeda pula dengan yang namanya buku ajar. Sehingga apakah ini pertanyaan lagi, apakah ini tidak bisa untuk pegangan mahasiswa? Bisa, tapi terbatas, berbeda dengan yang namanya buku ajar tadi. Oke, buku teks dan buku monograf lanjut. Sekarang lanjut lagi Pak Gus, slide selanjutnya. Nah, timbul lagi permasalahan. Yang pertama, setiap perguruan tinggi memiliki dosen yang potensi di bidang pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi. Selanjutnya, yaitu luaran hasil penelitian harusnya berupa salah satunya buku ajar atau teks. Tapi kenyataannya banyak yang
diam begitu saja. Lanjut lagi. Yang ketiga, yakni capaian mutu. Capaian mutu publikasi secara umum masih berupa bahan presentasi atau handout dan laporan kegiatan yang belum berupa buku ajar. Yang keempat, lanjutnya, yakni masih rendahnya angka produktivitas dosen dalam penulisan buku ajar. Yang kelima, ternyata perkuliahan itu bisa efektif jika perlu yang namanya buku ajar. Maka dari itu Bapak Ibu, khususnya dosen yang sudah mempunyai RPS, monggo kita kembangkan RPS tersebut menjadi buku ajar sehingga perkuliahan dapat efektif. Lanjut lagi. Slide selanjutnya, Pak. Mohon slide selanjutnya. Nah, jika semua naskah itu siap, kami mempunyai tim review. Nah, mekanisme mereview itu yang pertama, ketika naskah selesai, dikirimkan, direview oleh tim yang ditunjuk oleh LPPM. Nah, LPPM tadi itu ada Bu Dr. Fitri, nanti ditunjuk tim ke siapa. Setelah selesai direview oleh LPPM, yaitu akan masuk ke editor Unupres. Nah, Unupres juga mempunyai editor. Editornya nanti ada kriterianya. Yang ketiga itu penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya yang keempat, Pak Agus. Nah, ini tim reviewer terdiri dari 3 orang. Yang pertama, yang kedua itu ahli pakar tentang isi materi. Yang satu lagi itu pakar bahasa Indonesia, Inggris, ataupun Arab. Sehingga ada 3 pakar yang akan mereviewer naskah Bapak Ibu semua. Oke, lanjut selanjutnya Pak Agus. Mengenai kriteria penilaian, format dan sistematika. Nah, format dan sistematika penilaian didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian dengan aduan hibah buku ajar. Nah, harus kita ketahui bersama bahwasannya buku ajar ini ternyata dapat diikut sertakan untuk hibah. Kalau dulu itu, kalau nggak salah, ada akun yang namanya Simlim Tapmas, nanti didaftarkan di sana, diikut sertakan hibah. Maka jika dosen itu menulis buku ajar ataupun bahan ajar sebenarnya tidak rugi karena bisa diikutkan hibah. Selain itu juga mendapatkan kum yang cukup besar untuk kenaikan pangkat untuk dosen dari AA, lektor kepala hingga ke guru besar. Oke, untuk lanjut selanjutnya Pak Agus, slide selanjutnya yaitu penilaian materi. Di materi juga nanti akan ada penilaiannya. Penilaian materi itu atas kelengkapan kejelasan, keakurasian, aktualisasi, konsistensi, relevansi, dan pertanggungjawaban materi. Maka semua ini nanti akan ada penilaiannya. Mohon Bapak Ibu untuk mematikan suaranya dulu untuk yang lain. Untuk mematikan suaranya dulu agar tidak terlalu bising. Baik, di penilaian ini nanti akan ada penilaian seperti yang dijelaskan tadi sesuai dengan bidang keilmuannya. Jika matematika nanti akan ada pakar matematika, jika bahasa Inggris akan ada pakar bahasa Inggris. Selain itu juga ada pakar bahasa. Oke, untuk slide selanjutnya yakni lanjut masih di kriteria penilaian tentang buku ajar itu penyajian dan teknik perujukan. Didasarkan atas aspek kemenarikan, keruntutan, ketepatan, kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian dengan kode etik akademik. Semua ini harus sesuai Bapak Ibu. Menarik apa tidak?
tulisannya runut. Runut itu berarti apa? Berurutan. Terus ketepatan, tepat apa tidak tulisan itu untuk sasarannya, untuk buku belajar mahasiswa itu tepat apa enggak dan lengkap. Jika tepat, kalau enggak lengkap juga kasihan mahasiswanya nanti untuk belajar. Dan konsisten harusnya. Terus lanjut lagi yaitu tentang bahasa. Yang poin D bahasa. Nah, penilaian didasarkan atas penggunaan bahasa ilmiah baku, lugas, jelas, komunikatif, dan efektif. Dalam penulisan buku ajar ini tidak menggunakan bahasa gaul, tapi menggunakan bahasa yang baku. Berbeda dengan buku ilmiah populer. Kalau buku ilmiah populer itu banyak menggunakan bahasa-bahasa kekinian. Ada yang tidak menggunakan bahasa baku, itu buku-buku populer. Kalau buku teks, monograf, bahan ajar itu menggunakan bahasa ilmiah yang baku. Oke, selanjutnya ya ini ke format penulisan. Lanjut, next Pak Agus, ke format penulisan. Ya, format penulisan untuk penerbit Unupress, yakni diketik menggunakan huruf Times New Roman, font 12, kertas A4. Nah, di situ ada kriterianya. Marginnya kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, bawah 3 cm. Nah, ini marginnya. Atas, bawah, dan kanan kiri, rata kanan kiri. Jumlah halaman buku yakni ada maksimal dan minimal. Nah, maksimalnya itu 200 halaman dari bab 1 sampai dengan selesai. Minimalnya 100 halaman. Itu ada daftar pustakanya pasti. Daftar pustaka itu tidak termasuk yang dihitung, tapi isi per babnya itu yang masuk halaman. 200 halaman itu maksimal dan 100 halaman itu minimal dalam penulisan buku ajar di kriteria Unupress. Oke, selanjutnya yaitu penutup. Agus, coba dilanjutkan lagi. Ada sedikit kata mutiara di situ. Di penutup. Oke. Ini, jika ingin menjadi penulis, menulislah dari sekarang, karena syarat menjadi penulis harus menulis. Maka ini pesan dari Unupress, mari kita bersama-sama untuk memulai menulis, karena syarat menjadi penulis adalah menulis. Maka tidak perlu bertanya ke sana ke sini, saya mau menjadi penulis, yaitu ya menulislah dari sekarang. Belajar menulis dengan menulis. Sehingga teruslah belajar hingga menjadi manusia yang bersyukur. Saya kira cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Tim atas materi yang diberikan. Mudah-mudahan semuanya akan memberi manfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pengkarya-pengkarya yang luar biasa di kita Indonesia. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada akan mengajukan tangan untuk menanggapi pertanyaan. Silakan dari Bapak Ibu yang telah ada dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Ya. Itu ada pertanyaan
cek suara, ada suara. Sama-sama tinggi. Terima kasih. Pertanyaan yang adalah saya bacakan untuk narasumber. Kalau buku yang isinya kompilasi masuk kategori mana ya? Apakah buku ajar misalnya materi-materi untuk satu mata pelajaran, tapi kita tidak sekarang sendiri, cuma ambil dari beberapa sumber lain. Buat materi disiplin, terima kasih. Kira-kira mohon tanggapan untuk baik. Saya akan menanggapi ada pertanyaan buku yang isinya kompilasi masuk ke kategori mana? Apakah buku ajar? Nah, misalnya materi-materi untuk satu mata pelajaran, tapi kita tidak karang sendiri, cuman ambil dari beberapa sumber lain. Buku yang isinya kompilasi berarti ini dalam artian menulis sendiri apa bareng-bareng ini ya? Masuk kategori mana? Apakah buku ajar? Oh ya, kalau buku ajar itu begini Pak, Bapak Ibu. Buku ajar tadi sudah saya sampaikan, itu acuannya dari RPS. RPS adalah rencana pelaksanaan semester, itu adalah RPS. Kalau di sekolah itu ada RPP, kalau di perguruan tinggi itu ada yang namanya RPS. Kalau buku kompilasi cuplikan-cuplikan dari mana ini masuknya kalau yang menulisnya orang banyak itu namanya antologi. Nah, kalau penulisnya lebih dari 10 orang dalam satu judul buku, misalnya menulis tentang struktur tubuh tumbuhan itu atau fisiologi tumbuhan tingkat tinggi, itu yang menulis lebih dari 10 orang, itu yang namanya buku antologi. Kalau kompilasi seperti ini bisa dinamakan buku bunga rampai. Maka karena cuplikan-cuplikan yang ditulis itu mengambil dari beberapa mengungut-mengut, bukan copy paste, tapi ambil begitu. Ini namanya kompilasi ataupun buku bunga rampai. Kalau penulisnya lebih dari 10 bahkan bisa 20-an, itu yang namanya buku antologi ataupun buku keroyokan, penulisannya secara beramai-ramai seperti itu. Seperti itu Pak Imam, Pak Moderator, kembali lagi ke moderator. Ibu Fitri mohon untuk bisa menambahkan. Baik, terima kasih Bapak Imam. Tapi sepertinya kalau untuk jawaban buku memang Pak Irul lebih paham terkait dengan publikasi atau bagian-bagiannya. Jadi saya rasa sudah cukup untuk jawaban dari Pak Irul yang sudah diberikan. Sembari menunggu ada sistem yang kurang baik dari Pak Imam, saya mengambil alih barangkali dari Bapak dan Ibu terkait dengan buku atau artikel ilmiah. Ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan karena kita batasi waktu masih 5 menit lagi. Tadi karena kita pertama kali masuk itu sudah terlambat, jadi ini mohon maaf mengganggu waktu dari Bapak dan Ibu sehingga kita harus selesai agak lambat daripada sebelumnya. Pak Imam sudah bisa terkoneksi? Belum ada Pak? Belum? Baik, sembari menunggu Pak Imam bisa, ini ada pertanyaan dari Ibu Lindesi. Iya ya Pak, sudah.
Oke, ini saya jawab dulu dari pertanyaan Bu Lindesi. Salam hormat saya Bu dari Lampung. Terima kasih jauh-jauh dari Palembang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Pertanyaannya, bagaimana pengalaman Ibu agar artikel kita bisa publish ke jurnal internasional? Oh, baik. Kalau terkait artikel, bagaimana kita bisa tembus di jurnal internasional, khususnya internasional yang bereputasi, di Q1, Q2, Q3, dan Q4, itu tentu yang pertama adalah kita banyak berlatih. Jadi sebelumnya juga sama dengan pengalaman rekan-rekan yang lain, ketika publikasi itu ada momen-momen di mana kita itu galau. Galaunya itu adalah tertolak oleh banyak jurnal. Itu juga pernah saya alami, tertolak oleh banyak jurnal. Oleh karena itu, kuncinya adalah jangan menyerah. Kemudian ketika kita ingin mempublish artikel, tidak perlu kita banyak menemui orang. Misalkan kita minta pendapat oleh ini untuk direview dosen kita atau direview oleh orang yang ahli menurut kita, itu sebenarnya tidak perlu karena itu membuang waktu. Tapi apabila Bapak dan Ibu yakin untuk melangkah atau melakukan kegiatan tersebut ya tidak apa-apa, tapi saya sarankan daripada mencari orang untuk mereview atau menilai artikel, bukan membaca loh ya, menilai artikel. Kalau yang saya baca di materi tadi kan untuk membaca konten atau penyampaian yang kita sampaikan, apakah sudah bisa dipahami atau belum. Tapi kalau yang saya maksud di sini adalah mereview. Mereview itu mengoreksi, misalkan metodologinya salah atau dari konten materinya salah, itu sebenarnya tidak perlu. Kita hanya cukup memberanikan diri untuk mengirim artikel tersebut. Nanti dengan sendirinya jurnal-jurnal yang kita kirimi artikel itu akan memberikan feedback. Feedbacknya itulah yang akan kita gunakan sebagai perbaikan-perbaikan artikel kita selanjutnya. Jadi ketika artikel kita tertolak oleh jurnal tertentu, itu dimohon tidak mudah putus asa. Malah justru melalui pengalaman itu kita bisa mengambil hikmahnya, diantaranya adalah kita bisa memperbaiki artikel kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para reviewer. Begitu. Kalau untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa buka sesi seminar online selanjutnya untuk bagaimana publikasi ke jurnal internasional bereputasi. Nanti jika ada kesempatan dan waktu, insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lebih detail. Terima kasih Bu Lindesi atas pertanyaannya. Barangkali dari Ibu dan Bapak semua ada yang masih ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Pak Imam? Sudah suara? Oh iya, sudah. Saya kembalikan kepada Pak Imam. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang disampaikan sama Ibu Dr. Fitri. Jika ada dari Bapak Ibu, monggo silakan. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta, kami tunggu. Bisa Bapak Ibu mengacungkan tangan untuk mengajukan pertanyaan jika masih ada. Bapak Dewa, ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Monggo. Bapak Dewa Kadek, tidak ada. Simpan nggak? Ini ada satu pertanyaan dari Bu Lindesi. Sudah dijawab tadi ya. Ada lagi dari Bapak Ibu? Dari peserta? Mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Bapak narasumber, Ibu narasumber, bagaimana kita cukupkan? Jika sudah tidak ada, cukupkan nggak apa-apa, Pak? Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jika tidak ada,
Maka berakhirnya acara ini, alhamdulillah kita ucapkan dengan dari tahap ke tahap acara ini telah kita selesaikan bersama. Mudah-mudahan semua ini akan bisa memberi manfaat bagi kita semua dan selalu berupaya untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum saya akhiri, jika masih ada pertanyaan, untuk kaitan sertifikat. Untuk Bapak Ibu peserta, link presensi sudah di-share ini oleh Bapak Agus Komarudin untuk sertifikat online-nya. Mohon untuk dicek masing-masing nanti peserta. Ya, monggo secara email ya, secara langsung ke email masing-masing Bapak Ibu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari acara ini kita tutup dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya sebagai moderator, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Fitri, makasih ilmunya. Terima kasih kembali Bapak. Tolong bimbingannya Bu, nanti kalau saya bikin jurnal. Siap Pak, siap. Jangan nanti Pak, sekarang. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon pamit dan apabila ada pertanyaan atau apa, nanti bisa by email atau perlu saya sampaikan email. Itu apa materinya bisa di-share di chat nggak itu Bu? Oh iya, mohon Bapak Agus bisa meng-share materi. Oh, sudah. Materi sudah di-share, bisa diambil masing-masing. Oke Pak Willy, selamat beraktivitas kembali.